Ada yang sudah pernah ketemu, ada juga yang mungkin baru ketemu. Ya, ini kan gereja Jawa yang berbahasa Sunda ya, ya. Saya mau kenalan dulu atau sedikit. Jadi Bapak Ibu, nama saya Teh Erik Radagaya. Saya lahir besar di Bandung. Jadi saya orang Sunda asli. Mestinya mah nama saya Teh Asep, tapi ya ya kan. Istri saya pendeta GKI. Dia melayani di Bekasi, di Agus Salim. Sebelumnya dia di Bina Warga, itu lembaga pembinaannya punya GKI, gitu ya. Jadi ya sama-sama pelayanan, jadi sama-sama pendeta. Jadi kalau hari Minggu mah udah kayak ayo ting-ting aja lah, saya kemana dia kemana aja dah. Sendiri saya punya 2 anak. Anak yang pertama juga ke sekolah teologi, sudah jadi vikaris. Nanti hari Senin tanggal 21 Oktober ini ya rencana Tuhan adalah dia ditahbiskan sebagai pendeta, mudah-mudahan. Jadi pendeta GKP yang kecil itu fakultas teologi, sekarang gitu. Betul Ibu, ya nggak tahu, nggak pernah nyuruh, nggak pernah minta, maunya sendiri. Tapi yang kecil ikut sama emaknya ke GKI, gitu ya. Jadi sama-sama di GKI. Jadi yang satu yang kecil di GKI sama ibunya, yang gede di GKP sama saya. Bapaknya. Nah, itu aja perkenalan saya. Ya, dan kita akan masuk ke judul juga, Bapak Ibu. Ibu-ibu di sini nggak ada bapaknya? Ada Pak Dimas, Anjar. Satu ya. Termasuk saya. Kok nggak bisa? Mas Anjar. Malah baru. Sendiri. Jadi nanti biar mikir sendiri. Ibu wanita pilihan. Ya, jadi kita coba mendalami dulu, memahami arti pilihan. Ya, memahami bahwa di dalam surat Petrus itu kamu adalah umat pilihan Allah, imamat rajani. Gitu. Apa yang dimaksud dengan umat pilihan? Pilihan ini memang tidak seperti yang kita pikirkan. Udah. Nah, pilihan ini seperti ibu zaman dulu ya. Kalau kita mau, ibu di ke pasar beli, mau bikin bubur kacang hijau, ya kan? Kalau di pasar kan ada ini bundukannya kacang hijau, kacang kedelai, kacang merah, kan suka jadi ada apa berjajar gitu ya, satu area. Kadang-kadang suka nyampur, gitu. Jadi kalau ibu mau bikin kacang hijau, ibu pilih dulu kacangnya nggak? Ibu kan ada kacang sakti juga. Ya, kacang sakti itu kacang hijau tapi udah direbus, udah dikukus, udah di apa, masih kenceng banget, masih keras. Ya itu saya bilang kacang sakti. Betul ya. Nah, ketika ibu memilih, kalau bahasa di sana itu ya kados, kudus. Dikuduskan itu berarti dipisahkan. Dipilih, dipisahkan. Jadi dipilih untuk dipisahkan dan tidak menyatu dengan yang lain. Dengan kata lain, dipilih, dipisahkan, dibedakan. Gitu ya. Jadi orang yang dipilih itu spesial sebenarnya, istimewa kan? Gitu ya. Jadi kenapa ibu pilih? Nah, saya mau nanya lagi. Gitu ya, ibu-ibu ini dulu waktu mau pacaran, ibu milih atau dijodohin? Pilih. Oke.
ibu mau. Ya kan kalau nggak mau kan nolak. Gitu. Tapi karena misalnya dijodohinnya sama Tom Cruise ya lumayan. Ya, dipilih. Gitu kan, oh dijodohinnya oh sama yang ganteng, yang kasih bersamanya, oh ya. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, gitu saya juga dulu milih. Gitu, iya dong. Gitu kan, ibu-ibu, cuma saya mau nanya, itu dari sekian banyak laki-laki, gitu kan, ada banyak yang pasti yang lebih ganteng dari bapaknya pasti ada tuh. Yang lebih kasep, lebih kaya, lebih mapan, lebih baik, lebih pintar, gitu kan? Pertanyaan saya, kenapa ibu mau milih si bapak itu? Yang kaya, yang kasep nggak mau, Pak. Hah? Mau? Yang mau yang ini, apa boleh buat? Nah, habis kemana tuh Pak Pendeta yang mau cuma ini? Ya, yang cakep seperti Robi Sugaro nggak mau sama saya. Jauh. Kenyataannya. Nah, jadi ibu memilih dari apa? Kadang-kadang memilih juga. Itu yang saya maksud. Jadi yang kalau kita memilih kadang-kadang, ya kadang-kadang kita memilih dihadapkan dengan sesuatu realitas yang tidak ada pilihan. Ya gitu-gitu. Ya tapi memang lalu kenapa ibu memilih, maka pilihan itu bukan persoalan baik buruk, bukan persoalan kasep atau ente, bukan persoalan pintar atau enggak, itu belakangan. Akhirnya pilihan ibu itu berdasarkan kepada apa? Ya kan? Nah, kalau sudah pilihannya berdasarkan kepada hati, maka apapun kata orang, ceritanya bagaimanapun, pokoknya ini yang terbaik. Betul? Betul. Jadi kalau apapun juga adanya, yang terbaik kayak ini. Ya. Ya kadang-kadang ya gitu kan. Jadi kalau saya cerita dulu kan saya tuh pacarannya sama Tamara Glesis. Kenapa sih ibu sering pisah? Tapi oleh karena berbagai macam pertimbangan, ya udah saya putusin aja. Saya pacaran sama ya ibunya. Tapi itu rencana Tuhan buat saya. Karena kalau saya sama Tamara Glesinski, barangkali saya sekarang udah jadi duda di channel ini. Ya nggak ada hartanya, nggak ada apa-apanya, nggak ada popularitas, nggak ada apa. Udahlah, gitu ya. Nah, ketika kita pilihan, ketika kita ini dipilih, maka dipilih ini bukan oleh karena kita baik. Kita dipilih Tuhan juga bukan oleh karena kita hebat. Kita dipilih Tuhan juga bukan karena kita istimewa, bukan. Ya kita dipilih Tuhan ya sebagaimana kita ada. Gitu, ya adanya kita begini. Gitu kan, kalau ada lagu di Kidung Jemaat nomor seberapa itu saya lupa lagunya. Lupa nomornya, tapi lagunya tuh kira-kira begini. Aku begini. Ya kan? Jadi lagu itu ya saya juga nggak tahu Kidung Jemaat nomor berapa. Ada nomor 840 kayaknya. Ya, jadi kalau ketika kita mengatakan ya aku begini, dengan kata lain yaitu adalah realitas. Ya kalau dari cerita orang pintar memfilsuf namanya itu eksistensialis, keberadaan saya ya seperti itu. Jadi Tuhan memilih kita bukan oleh karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan oleh karena kita
pintar, bukan oleh karena kita pun juga apa dengan saudara. Ya pokoknya mah apa adanya. Ya sebagaimana kita ada, sebagaimana kita realitas kita adanya, itu yang dipilih oleh Tuhan. Gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan memilih kita berdasarkan pada kasih-Nya. Karena Dia mengasihi. Karena Dia mencintai, maka Dia memilih. Karena itu kalau orang yang sedang jatuh cinta, kata orang itu pacar kamu borokok. Itu kan kata orang pacar kamu oh kan baik, karena orang yang pokoknya mau biarin aja, pokoknya saya cinta. Nah, kata orang zaman dulu itu pernah nggak diingetin sama orang tua? Ya kan? Jangan hati apa nggak ada orang lain. Gitu. Tapi yang namanya kalau sudah cinta melekat, kata anak muda sekarang, anak milenial, kalau cinta sudah melekat, saya kotok serasa coba. Ya kan? Nah, jadi ibu lihat aja kalau ada anak-anak muda, lalu kemudian nyemilan, teh kotok. Ya kan? Kenapa? Karena dia mah merasanya, serasa cerdas. Dia nggak merasa dunianya milik dia berdua gitu loh. Nah, jadi kalau anak muda sedang mabuk cinta, dia sedang kasmaran, mabuk kasmaran, pasti dia merasakan coklat deh. Gitu. Nah, itulah juga yang dilakukan oleh Tuhan. Lalu dalam realitas keberadaan kita yang dipanggil ini, Bapak Ibu, itu maka panggilan itu, ya ketika kita dipilih, gitu ya, kita dipilih itu sama seperti ibu harus menjawab. Dulu bapak nembaknya ibu kayak gimana? Masih ingat nggak? Masih ingat dong? Woi, ibu ingat nggak dulu bapak nembaknya? Pak, si bapak dari dulu mah nggak pakai nembak-nembakan bapak nama. Zaman dulu mah nggak pakai cerita-cerita gitu kan? Pokoknya mah katimu diangkut, senggolan kawin. Bukan main dah. Ya kan? Zaman dulu mah nggak pakai cerita tuh. Nah artinya Bapak, Ibu, ketika Ibu pun juga lalu kemudian balik, pertanyaannya, Ibu mau apa enggak menjadi orang yang dipilih? Ya kan? Jawabannya mau apa enggak? Ini mah yang pilihnya, ya nanti kita ngomong siapa yang pilih, entah dipilih Tuhan, entah dipilih pasangan, entah dipilih jabatan, entah dipilih apa. Maka apapun ketika ibu dipilih jadi ketua RT, RW atau jadi apa, pertanyaannya kan ibu mau apa enggak? Ketika ibu diminta jadi penatua misalnya, ya kan, lalu kemudian jadi majelis jemaat, ditanya kan sama pendetanya, ibu mau apa enggak? Bentar lagi. Jawabannya itu kan harus ada jawaban. Nah, jawabannya itu tergantung kepada keterpanggilan. Ya, keterpanggilan itu kalau saya juga nggak mau dipanggil Tuhan, belum mau. Ya kan, maksudnya dipanggil calling ini adalah kita punya kerinduan hati. Saya punya kerinduan hati, saya punya keinginan, saya punya bahasa ininya mah keterpautan. Jadi ibu merasa terpaut, merasa terpanggil, merasa aduh rasanya gue kalau nolak teh dosa gitu. Rasanya kalau saya nolak teh aduh sayang pisan. Kalau saya nolak aduh pokoknya ini teh kesempatan. Jadi ibu akan merasa menyesali seumur hidup kalau ibu menolak. Ya, itu yang namanya panggilan. Dalam bahasa orang Purworejo biasanya itu namanya itu passion. Ya, ada keren. Ya, Purworejo lah sebelah sini. Gitu ya, the passion itu ya memang orang Sunda bilang keretak hati, ada dari hatinya. Ya ada dari hatinya, ada dari sukacitanya, ada dari keterpanggilannya, ada dari pendiriannya. Pokoknya, wah ini kalau udah pakai ngomong pokoknya, saya mau dan
dan saya dengan sungguh-sungguh menyediakan diri untuk itu. Ya kan? Saya cerita sedikit Ibu. Jadi itu sekitar tahun berapa ya? 2011 ketika anak saya yang paling besar dia mengatakan, "Pak, aku lulus mau ke Duta Wacana aja. Aku mau sekolah teologi, aku mau jadi pendeta aja." Memang anak saya itu dari kecil, dari SD, saya tanya, "Kak, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa?" "Aku mau jadi pendeta aja kayak papa, kayak mama." Udah, maksudnya saya biarin karena masih cita-cita kecil, anak kecil. Begitu SMP ke SMA, saya tanya lagi, "Kak, kamu kalau sudah besar nanti kamu mau kemana?" "Mau sekolah, aku mau sekolah teologi aja Pak, aku mau jadi pendeta." Ya udah kalau gitu ke SMA aja. Maksudnya saya kalau dia aku mau kerja aja Pak di perusahaan aku. Ya udah kalau begitu mah ke SMK aja. Gitu kan, tapi karena mau itu ya udah ke SMA aja. Nah itu kan, lalu udah gede, udah mau lulus nih, kelas 12. Anak-anak sekarang mau kan pada hebat ya, sekolah lagi gue kelas 7, kelas 8, 9. Ingat nggak dulu kita sekolah? Oh, boro-boro kelas 7, kelas 8, kita mau sampai kelas 6 paling hebat juga. Ya kan? Kita udah paling hebat kelas 6, kita diusir, suruh pindah sekolah kelas 1 lagi. Ya kan? Udah kelas 1, kelas 2, kelas 3, diusir lagi, suruh pindah lagi loh. Kelas 1 lagi. Tapi anak sekarang hebat, atau kelas 7, 8, 9 sampai kelas 12 bukan main. Ketika kelas 12 itu anak saya bilang, "Aku mau ke Duta Wacana Mak." Apa yang saya bilang? Saya katakan tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Mulailah berdebat. Gitu kan. Pokoknya saya tidak boleh. Tapi saya udah ngomong sama emaknya, saya yang ngomong nggak boleh. Lalu emaknya bilang yang memberikan semangat supaya saya mau tahu dia ini serius sungguh-sungguh atau main-main. Gitu kan, kalau hatinya sungguh-sungguh mah itu saya tantangin, nggak boleh. Pokoknya tuh nggak, pokoknya kuliah yang lain aja. Gitu kan, udah kalau mau sekolah kedokteran kayak sekolah apa kayak kemana gitu, pokoknya jangan sekolah pendeta jangan. Cukup apa cukup lama. Kamu tahu kan kalau pendeta itu singkatan penderitaan tanpa akhir. Pendeta senyumnya sekali. Sama beda. Beda bayar Pak, senyumnya sekali Pak. Penderitaan tanpa akhir ternyata dia sama. Ya. Tapi Ibu bisa bayangin orang yang menderita itu sebesar ini. Saya kalau disalib itu kudu salibnya kudu beton loh. Kayu akan kuat. Lalu saya bilang nggak boleh pokoknya. Kamu sekolah yang lain aja. Terus anak saya bilang ya udah kalau nggak boleh aku nggak usah kuliah aja. Benar serius? Iya nggak usah. Aku jadi pengangguran aja nanti udah gampang jadi supir angkot. Dalam gitu kan, tapi nggak usah nanti juga susah belajar bahasa Ibrani, Yunani, nanti juga susah lah pokoknya mau belajarnya. Enggak, pokoknya aku mau kalau nggak juga ke Duta Wacana nggak usah berkuliah. Ya udah. Suatu ketika dia berdoa, gitu kan, berdoanya menghadap ke jendela, pintunya itu kan di belakang dia. Terus saya lewat, dia berdoa, Tuhan lembutkan hati Papa, itu kan yang saya dengar begitu, ya udah saya duduk. Kamu sungguhan nih. Padahal 1 minggu sebelumnya waktu ada pembukaan pendaftaran, saya udah ngomong ke Duta Wacana, ada dosen teman saya kan, dosen, gue titip formulir dong 1 buat anak gue ya. Oh ya, udah nanti ditransfer aja semuanya, tapi saya nggak ngomong sama anaknya. Ya udah, besok kita pergi. Jadi tahu bener, wow dia senang banget. Itu kan dan belajar selesai. Nah itu yang namanya passion, Bu. Itu bukan hanya sekedar panggilan. Itu jadi passion itu Ibu punya tekad hati, kemauan yang sungguh dari hati yang dalam
gitu kan, dan pokoknya udah pakai pokoknya apapun yang terjadi, bagaimanapun saya mau dia, saya mau itu. Ya, karena itu yang kita sebut dengan panggilan. Ya, jadi panggilan di sini tuh bukan hanya sekedar saya merasa jadi penatua, iya apa enggak ya? Ya enggak, ya itu. Ya kan, enggak begitu. Tapi ibu merasakan bahwa ya ketika kita melayani itu harus ada ini gambaran tentang kehidupan dunia kita yang wow, gitu kan. Lalu kemudian kita mengatakan kita ini sebenarnya apa sih? Lalu kebetulan ketika kita merenung siapa sih kita ini? Ya kan, selain daripada ya kita ini kan hanya dari debu, ya dari debu tanah kita ini kan, ya kecil sekali. Begitu kita ini dia debu tanah yang dibentuk sedemikian rupa, ya apa sih dalam realitas kemanusiaan kita? Tapi kita ini dipilih oleh Tuhan dengan segala keberadaannya. Ya kita ini lalu dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu, untuk melayani di tengah-tengah dunia yang memang kita rasakan dunia yang terhilang. Ya, dunia yang terhilang oleh karena dosa, lalu kemudian Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka kita dipanggil, kita dipilih karena kita dikasihi, kita dicintai. Saya cuma mau nanya lagi sama ibu-ibu, itu ya, ibu-ibu pernah nanya nggak sama bapaknya, sama suaminya, Mas, kamu sayang sama aku apa tidak? Baik. Lalu kemudian suaminya bilang sama kamu. Tapi ibu itu harus ditanya. Sekarang ini kan kejadiannya macam-macam. Iya, ibu harus nanya. Daripada suami ibu lalu mengasihi janda sebelah. Iya kan? Sama kamu cinta. Itu kan mengerikan sekali. Hati-hati ibu-ibu. Sekarang udah di sini ibu, bapak-bapaknya cuma buka rahasia aja. Ini ada banyak penculikan. Sekarang ini ada sama kamu. Hati-hati, dan penculikan itu bukan penculikan anak-anak, tapi penculikan bapak-bapak sama gadis muda. Ya kan? Bapak-bapak diculik sama gadis muda. Wah, saya punya kasus pastoral. Kasus pastoral atau bapak-bapak tidak pulang 6 bulan. Terus kemana? Saya diculik, Pak, katanya. Ayo tambah lah, diculik memang menyediakan diri. Ya. Tapi pertanyaannya itu memang perlu. Ibu bayangkan ya dalam Injil Yohanes pasal 20, ketika Tuhan Yesus bersama dengan Simon Petrus, ya kan, di tepi laut, di tepi danau Galilea itu, "Hei Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kan begitu. Itu Tuhan Yesus nanya loh sama Simon Petrus yang menjadi muridnya. Dia nanya kok. Harus dong. Masa iya ibu gak boleh nanya sama bapak? Mas, itu saya gua apa enggak? Ya kan nanyanya bawa pisau. Maksudnya ibu mau potong ayam. Maksudnya kalau kamu sayang sama aku, potongin dong ayamnya. Itu bawa pisau tuh. Ibu jangan berpikir negatif. Ya, nah Simon juga ditanya, kenapa Tuhan Yesus kau nanya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Artinya pertanyaan cinta itu ya penting untuk meneguhkan kamu tuh benar-benar sayang sama aku apa enggak. Itu kan ini lagu PKJ, ini mau benar lagunya PKJ itu syairnya tuh begini. Kalau kau benar-benar sayang padaku,
benar-benar cinta. Oh hebat. Ya, betul. Nah, jadi ibu, ya kan kalau benar-benar cinta ya benar-benar sayang, nggak usah banyak ngomong, kan lagunya begitu. Ya kan, tapi sikap perbuatannya. Di zaman dulu, zaman Yesus aja perlu omongan teh perlu. Ya, ada orang namanya Gary Chapman itu menjadikan cinta itu menjadi bahasa cinta. Ya, bahasa kasih. Jadi di rumah kita ini ya bahasa kasih itu menjadi sesuatu hal yang menjadi dasar hidup berumah tangga. Kan Tuhan Yesus mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Maka ketika kita mengasihi sesama manusia, mulainya dari mana? Dari keluarga kita sendiri atau dari rumah kita sendiri kita berbahasa cinta. Jadi ya bagaimana kita menjadikan rumah kita menjadi bahasa cinta? Ya rumah kita harus benar-benar menjadi penyataan cinta. Karena itu bagaimana? Karena begitu besar kasih Allah. Ya karena kasih Allah itulah yang nyata, maka dia mengorbankan apa? Nyawanya. Itu cintanya itu. Kan kalau zaman sekarang mah, kalau memang abang sayang sama aku buktikan, terus si abang belahlah dada. Ngapain? Belah dadanya. Ya soalnya tuh dibelah dadanya. Nanti kamu nanti saya kawin sama yang lain. Ya itu mah bukti cinta bohong. Nah ketika Allah mengasihi, maka dia nyatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah, maka dia mengorbankan. Ini nyawa dulu yang menjadi bagian dari statement pernyataan cintanya. Nah dari pernyataan cinta inilah lalu kemudian Tuhan mengundang, ya Tuhan mengajak kita, yaitu Tuhan memilih dan Tuhan juga mengajak. Gitu ya, untuk apa? Ya dalam cintanya ini Tuhan nggak banyak macam-macam. Itu ya dalam sebuah realitas kita yang berdosa dan keberdosaan kita, maka di cinta itu kita kemudian belajar untuk korektif, ya memperbaiki diri dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi menerima Yesus itu ya sama seperti kita menerima orang yang kita cintai dengan sebagaimana adanya tadi. Ya sebagaimana kamu ada, gak usah nuntut macam-macam, ya adanya kayak begitu. Gitu kan? Jadi kalau ada yang mengatakan, Mas, kok kamu gak seperti bapak sebelah itu? Kalau saya ngomong, lu aja kami nama dia. Ya kan gak bisa dibandingin. Nggak bisa gitu ya, mau di containing mau di apa koperasi juga nggak boleh atuh. Ini mah sebuah realitas. Karena itu Bapak Ibu gitu kan, ketika kita dipanggil maka kita menjawab. Apa yang kita jawab gitu kan, ketika kita dipilih kita juga jawab, ketika kita dipanggil kita juga jawab. Itu makanya saya nanya dulu ketika Bapak nembak ibu jawabannya apa? Itu melengos. Tidak kuasa menjawabnya tapi lu bener apa enggak? Dibilang iya Tuhan. Kalau dibilang enggak nanti dapat orang lagi. Ya udah lah, daripada nggak ada yang lain. Nah, saya nawai, betul ibu, seadanya, gitu kan? Dan seadanya itu kemudian menjadi dahsyat bersama dengan ibu, betul nggak? Apa yang membuat kemudian yang seadanya itu menjadi begitu dahsyat buat ibu? Karena ada cintanya. Kalau ibu tidak sayang, terus ditajau di kamar ibu. Ya kan? Tapi karena ada sayang, karena ada cintanya, aku sama. Ya kan? Karena ada sayang, ada cinta nama, aku dikekepan. Gitu. Tapi kalau tidak ada sayang, tidak ada cinta, di kamarnya, enggak mas. Dia lalu kita.
Ya, maka itulah itu hidup itu maka sebuah keputusan. Yang hidup itu kan dari pilihan. Memilih lalu memutuskan. Memilih dipanggil lalu kemudian memutuskan. Saya dipanggil, saya perlu jawab ya apa enggak. Gitu apa jawabannya ibu? Ketika ibu mengatakan iya, oh itu dia. Maka ada satu konsekuensi. Ini kita yang bicara ini. Lalu ketika kita keputusan yang terbesar adalah ketika kita mengatakan saya mengikut Yesus. Ya, bukan saya mengikut Yesus. Ini keputusan itu. Ada yang istilahnya mu'alaf Kristen, yang ibu sebelumnya mungkin bukan Kristen, gitu kan? Ya kan? Mungkin ada ibu dulu bukan Kristen, lalu ketika misalkan mau nikah dan apa, lalu katekisasi dan apa, itu juga kan sebuah keputusan besar. Gitu ya? Sebuah keputusan besar dulu ketika kita pun juga. Saya termasuk orang anak yang rada terlambat katekisasi. Saya katekisasi itu ketika saya mau ke sekolah teologi. Gitu kan, saya, kumaha ya carana. Gitu kan. Kenapa? Karena dalam pikiran saya rasanya punya hak dan punya kebebasan untuk menentukan pilihan soal keyakinan saya. Gitu kan, jadi saya sebelum itu saya banyak belajar agama-agama yang lain, saya pelajari setahun-tahun aja. Gitu kan, lalu saya memutuskan, oh iya benar, Yesus kan Tuhan dulu selamat buat saya. Gitu, kalau begitu saya mau melayani dia dengan total. Gitu kan, ya saya mau melayani Tuhan dah dengan sepenuh hati. Nah lalu keputusan itu bisa kita lakukan dengan iya aja, gitu. Tapi ya nanti aja dulu kumahangke ya bang, kumahangke banyak masnya, gitu. Kan saya yakin ketika ibu pertama kali dulu pacaran, mau nggak mau gua? Tapi ketika bilang mau, kan nggak dengan cintanya, nggak dengan apa-apanya. Kita lihat aja dulu. Gitu. Kemarin malam minggu kemana mas? Ya ke pengkolan sama. Ternyata dia banyak sekali koleksi pengkolan. Wah kacau dah. Kalau begitu mama selalu saja kejadian. Nah kan begitu. Ada bargaining, ada tawar menawar. Lu kalau katanya cinta tapi kesana kemarin itu kemarin kamu boncengin gadis pakai baju kuning. Kemarin kesana pakai baju biru. Dede, saya ini kan tukang ojek deh. Jadi yang kumaha tuh. Dengan itu kan dia udah ngebonceng. Ya kan? Nah, bapak ibu-ibu waktu memutuskan itu, mau, ya kan belum benar-benar. Mau benar-benar itu kalau sudah mau kawin tuh udah, kita kan udah pacaran nih. Pacarannya juga udah 20 tahun. 20 tahun kayak umur kawinnya mau seberapa? Kita kan udah pacaran udah lama nih deh. Gitu ya, udah waktunya gimana? Kalau aku ngomong sama orang tuamu, ngomong apa? Ya ngomong aku mau minta kopi. Bukan itu. Ya kan, jadi benar nggak kita putuskan dengan sungguh-sungguh? Mengikut Yesus itu dengan sungguh. Yes, amin. Gitu kan, mengikut Yesus. Saya punya teman ini dulunya ustazah. Jadi kalau ketemu di Facebook itu, wah bukan nama banyak muridnya kayak begini kan, kayak Mama Dede teman saya ini. Gitu, banyak sekali muridnya dan apa. Tapi waktu reuni, kapan 2015 ya kita reuni, dia udah nggak pakai tutup kepala, udah nggak pakai kerudung, udah nggak pakai apa, lalu ngomong ketemu sama saya, kamu terpendeta? Ya, wah puji Tuhan. Saya ngomong, kenapa ngomong begitu? Kok bisa ngomong puji Tuhan? Oh, sekarang saya ngikut Yesus. Ini gimana bisa? Nanti ya kita cerita. Jadi di Bumi Sangkuriang nih, setelah reunian, acara reuni selesai, kita mojok. Ini mojok tuh bukan CLBK, cucian lama belum kering memang.
Jadi dia tinggal di Surabaya. Dia tinggal di Surabaya, dia aktif di GBI, memang bukan. Ya di GBI lah dia cerita banyak cerita di sana. Lalu dia bilang, saya kan waktu lahir saya nggak pernah milih mau jadi perempuan. Oh, saya juga nggak pernah milih. Itu tiba-tiba gue lahir laki-laki, situ lahir jadi perempuan. Itu mah ya bagaimana ceritanya kita juga nggak pernah tahu. So terus gimana? Ya iya, saya kan ngambil jadi perempuan ini kan memang sudah ceritanya punya Tuhan punya rencana. Tapi kenapa ketika saya jadi perempuan atas nama agama saya diperlakukan dengan tidak adil? Oh ya, iya, benar itu yang membuat saya sakit hati. Gitu kan? Jadi suami saya itu selalu dia menggunakan alasan agama, tapi untuk mendiskreditkan saya sebagai perempuan. Itu kan nih anak ini rada pintar memang anaknya, dia lulus ITB dulu. Gitu kan? Lalu ketika dia lulus, dia itu lalu kemudian sama suaminya dibilang, kamu laki-laki itu kan imam, pemimpin dalam keluarga. Karena itu kalau kamu perempuan, kamu kalau bekerja, kamu tidak boleh punya penghasilan lebih tinggi daripada suaminya. Kamu tidak boleh punya jabatan lebih tinggi dari suami. Gitu kan? Kamu pun juga kalau sekolah pendidikan, kamu tidak boleh lebih tinggi dari suami. Loh, kalau begitu mah gua kerja kan punya kesempatannya beda-beda. Ya kan, orang bekerja di tempat yang berbeda, lalu kemudian masing-masing punya kesempatan yang beda, punya peluang yang berbeda. Yang mungkin istrinya bisa punya jabatan yang lebih bagus karena lebih pintar, lalu kerjanya juga etosnya mungkin lebih baik sehingga kesempatannya juga lebih pintar. Nggak boleh. Ini itu kan, dan yang paling menyakitkan, masa iya saya kudu rela di poligami? Yang tenang aja. Itu kan perempuan cemana. Itu mau itu kan enggak, pokoknya lu kalau mau kalian nanti buat kita gugat cerai, dan akhirnya dia menggugat cerai suami. Itu kan ketika dia gugat cerai, baru anaknya yang perempuan yang paling besar, dia nanya sama saya, Mama, kalau mama nanti cerai sama papa, terus kalau aku kawin bayinya siapa? Kenapa lu mau kawin? Udah ada jodohnya, udah mah, tapi jodohku orang Kristen mah, boleh nggak? Lalu ibunya mikir, ya udah boleh aja lu jadi, ya udah bagus kamu udah jadi Kristen aja sekalian, nanti mama ikut belajar. Itu dari situlah bersama dengan anaknya ikut katekisasi jadi Kristen. Gitu kan, itu adalah sebuah keputusan yang tidak gampang menurut saya. Kalau dalam cerita dongengnya dia gampang aja, pokoknya gue sakit hati gue langsung gitu kan, udah ternyata saya harus bergumul dulu, saya gini pokoknya mah yang mengatakan lalu saya banyak belajar, dan ketika saya banyak belajar saya menemukan oh iya ya prinsip hidupnya orang Kristen itu ya mencintai, mengasihi. Lalu saya bilang, lu aja nggak tahu orang Kristen yang selingkuh juga ada. Lu aja nggak tahu. Bukan orang Kristen juga yang istrinya banyak mah ada. Iya, tapi kan nggak sembarangan nih. Itu mah orang Kristen yang memang celamitan baik. Itu mah orang Kristen yang memang sudah di matanya ada keranjang. Itu bukan ada pelangi. Ya, jadi oh ya, ketika dia mengatakan saya mengikut Yesus, itu menjadi sebuah keputusan yang sungguh-sungguh. Gitu kan, meskipun dia ditentang, meskipun dia diusir, meskipun dia dimusuhin sama komunitasnya, sama kelompoknya, sama apa ya nggak apa-apa. Lalu dia mengatakan, ya saya memang kehilangan banyak saudara, tapi saya mempunyai saudara baru. Gitu ya, saya lebih merasa hidup dikasihi dan dicintai. Gitu. Jadi ketika kita memutuskan mengikut Yesus, apakah mengikut Yesus itu adalah sebuah keputusan yang terbaik? Karena yang terbaik dan yang sungguh-sungguh dan itu adalah jalan hidup. Kenapa? Karena itulah yang kita hidupi. Pilihan itu yang kita hidupi. Kita
dipilih dan kita memilih, dan oleh karena panggilan ada konsekuensi, maka kita harus hidup sesuai dengan pilihan kita. Ya, menjadi jalan hidup. Nah, temanku ini dia mengatakan, Erik, waduh, ternyata sukacita ya jadi orang, jadi ikut Yesus itu. Sukacitanya gimana sukacitanya? Ya kalau saya tahu begini, gue dari dulu, dari muda saya ngikut Yesus saja. Oh ya, itu kan ya kan lebih baik sekarang daripada terlambat sama sekali. Emang kenapa? Wah, mengikut Yesus itu ternyata simpel, sederhana, nggak banyak macam-macam. Gitu kan, mengikut Yesus itu ya hidupnya bagaimana dia menempatkan iman, beriman dan percaya di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu ya, karena itu iman. Saya lebih suka dengan menggunakan kalau bahasa bahasa Yunani itu kan pistis. Tetapi yang kita terjemahkan dengan kata iman itu dalam ini lebih jelas. Karena iman dengan imannya, pemahamannya bahasa Ibrani itu mirip-mirip sebenarnya. Gitu ya. Kalau kita mengatakan menulis dalam bahasa Arab, iman ini kan alif mim nun. Gitu. Tapi iman ini bisa berupa, bisa kata aman, bisa kata amin, dan bisa kata iman. Ya. Nah dari iman ini akan mengaminkan apa yang kita yakini. Jadi kalau kita mengatakan Yesus Tuhan Juru Selamat, amin, amin. Yesus buat saya Tuhan, amin. Yesus buat saya Juru Selamat, ya amin. Gitu kan, Yesus adalah penyelamat saya yang menyelamatkan hidup saya, ya amin buat saya. Nah ketika saya mengaminkan itu oleh karena saya punya iman. Dan orang yang punya iman, ya orang yang beriman itu akan aman hidupnya, tentram, ayem. Itu ya. Saya mau nanya sama ibu, sama bapak. Ibu nggak ada bapaknya? Ada lagi ngantuk sih Pak, lagi ngantuk. Ya, ibu-ibu ada yang sudah berumah tangga lebih dari 20 tahun? Saya lebih dari 20. Ada yang sudah lebih dari 30 tahun? Ada. Yang lebih dari 40 tahun? Masih ada bapaknya? Oke, saya mau nanya. Yang lebih dari 20, 30, 40 tahun, ya, apa yang mendasari ibu sehingga ibu boleh tetap setia sama dia? Hah? Kasih, cinta, dasarnya mah cinta Pak, cinta, licin tapi nyata. So, pertanyaannya ibu, saya juga tahun ini 29 tahun menikah, lah. Itu kan. Kira-kira apa yang mendasari ibu menikah sampai bisa eta tetep apa enggak ada pikiran untuk bertambah, Bu? Siapa tahu di trend-in aja buat bertambah lah. Motor aja udah ketuaan, udah gak enak kayak odong-odong, emang motor sekarang. Ya, saya cuma mau nanya, apa yang mendasari ibu kok ibu tetap setia? Cinta, nyaan, sayang, asmara. Hah? Ya, misalnya, saya cuma mau nanya, mana yang lebih mendasari cintanya ibu atau kepercayaan ibu kepada suami? Tadi katanya ngomongnya cinta. Jadi apa yang menjadi dasar utama yang membuat kita tetap setia dalam kehidupan rumah tangga? Ya, ini membina pranikah juga begitu. Saya tanya kalau anak-anak muda yang mau menikah pada bina pranikah, apa yang menjadi dasar keutuhan? Bapak janji kita kepada Tuhan. Betul. Bahwa suka dan duka sampai tahun ini. Tapi Bu, Terpaksa.
janji, cerita cinta, cerita apa. Kalau ibu nggak percaya, itu susah. Aku ini sayang kamu loh, Dek. Gombal. Ya, aku ini jangan bener loh. Setia sama kamu, gombal. Beneran loh. Aku ini jangan selain hati, gombal. Ya, ibu kalau udah nggak percaya, Bu, itu bapak mau ngomong cinta sampai berbusa-busa. Ibu kalau udah nggak percaya, Bu. Mau ngomong apa? Ngomong sama tembok tuh. Ya kan? Jadi dasar yang utama itu percaya, saling percaya tuh. Ya kan? Ibu harus percaya sama suaminya. Suami juga kudu percaya sama istrinya. Gitu kan? Saya dulu ditinggalin ibu. Oh, ibu tadi ditinggalin, saya ditinggalin 2 tahun tak. Istri saya belajar ke Amerika, saya mau ngomong. Oh, tapi karena sibuk pelayanan jadi nggak terasa juga. Itu di akhir penghujung dia studi, saya ikut ke sana kan, saya ikut ke sana, ya udahlah. Jadi kebahagiaan juga. Tapi saudara, selama 2 tahun itu yang paling utama, belum zaman kayak sekarang atau sekarang mau ada video call, ada apa? Ini kan tahun 81. Itu kan tahun 91. Surat oke, Bu. Itu kan 2 minggu ke Amerika deh. Ya kan? Dan kalau pakai visa khusus nggak ada duitnya. Mahal sekali. Jadi pakai ini surat biasa aja kesana 2 minggu. Ya kan? Kalau telepon, telepon itu mahal pisan. Gitu kan, saya cerita tadi kan, saya jadi pendeta, Bu. Hidup penuh dengan penderitaan. Gitu kan, gaji saya boro-boro cukup untuk telepon 10 menit. Begitu 5 menit aja gaji saya sebulan. Ya udah. Gitu. Jadi percaya yang paling utama mah. Ketika kita bersama dengan Yesus Tuhan, hubungan saya dengan Tuhan juga. Kalau nggak pakai iman mah susah tuh. Kalau nggak pakai percaya mah ya susah. Gitu kan? Karena itu Tuhan Yesus seringkali, Ibu, imanmu yang menyembuhkanmu. Kan begitu. Ya, ketika ada orang sakit kusta, lalu kemudian ternyata orang sakit kusta itu pun juga adalah orang Samaria. Begini, senang perlihatkan dirimu kepada para imam. Di tengah-tengah perjalanan, yang 10 orang kusta itu, mereka menjadi sembuh kan? Hanya 9-nya langsung terus pergi, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus, lalu tersungkur, dia mengucap syukur dan memuji Allah. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ya udah, pergilah, imanmu menyelamatkan kamu. Imanmu yang menyelamatkan. Jadi kepercayaan itu yang menjadi penting. Ibu merasa oleh karena kita dipilih oleh Tuhan itu kata siapa? Kata iman kita. Saya mengimani, kita ini bangsa pilihan Tuhan. Ibu yang kemudian dipanggil, ditempatkan secara khusus ya untuk melayani Tuhan. Kata siapa? Ya kita meyakini. Ketika kita percaya, saya percaya dengan sungguh-sungguh saya percaya. Itu kan sama seperti ibu. Ibu sekarang percaya bahwa suaminya itu setia. Ini jadi bukan menggoda, bukan. Iya, amin. Cuma hanya benar yakin. Itu kan hanya percaya ini. Tapi saya pernah punya kejadian. Itu kan ada ibu bapak-bapak meninggal. Itu bapak-bapak meninggal, kita semua lagi berduka cita. Ada ibu-ibu muda sambil nuntun anak kecil ke situ, gendong anak kecil. Papa, astagfirullahaladzim. Siapa ada kecil? Iya kan? Papa, orang teriak itu semua pada bengong. Saha itu? Itu ternyata itu si Hana. Itu kan mengerikan sekali. Gitu. Jadi orang pun juga ya yang kelihatan baik-baik yang kita tidak tahu dan apapun. Yang maka dasarnya apa? Pokoknya gue percaya aja. Gitu ya, saya percaya, saya yakin di hadapan Tuhan dan jemaatnya semuanya akan baik.
Itu karena itu orang yang percaya ibu aman. Aman hidupnya. Tentram. Ya kan, Mak, aku ada tugas, Mak, kantor. Gitu kan, nih aku harus 6 bulan. Ya udah pergi aja. Ya kan? Bapaknya pergi. Itu ada yang bapaknya pelaut, di sini ada yang bapaknya pelaut. Yang kadang-kadang bapaknya pelaut itu meneruskan profesi nenek moyang. Nenek moyang orang pelaut. Nah, dia begitu kalau pelaut itu bukan main loh, kadang-kadang 1 tahun. Udah 1 tahun dia berlayar. Itu kan jadi kalau kapan mau bapak cuti? Kemungkinan Pak, bapaknya ini masih kemungkinan loh Pak, nanti Desember dia pulang. Emang kenapa? Ya kalau ada ganti. Wow, kalau begitu mah hebat pisan, gitu kan. Nah jadi itu pun juga, nah selama itu setahun penuh, gitu kan, setahun penuh mereka berpisah. Apa yang mendasari? Ya percaya aja, gitu kan. Apalagi bapaknya, si ibu mah tenang. Bapaknya pasti nggak akan selingkuh sama ikan. Mau selingkuh sama ikan dulu, itu kan nggak mungkin, gitu kan. Tapi bapaknya itu orang suami istri gue lagi ngapain, gitu. Nah itu juga saling percaya. Tapi orang percaya, kalau ibu percaya ya aman, tenteram aja, damai dan sejahtera, gitu kan. Nggak usah dipikirin, gitu mah dia punya cerita hidup sendiri. Karena itu orang yang beriman, maka dia akan dengan sungguh-sungguh, ya di hidupnya aman, tenteram. Ya Tuhan Yesus, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, kan begitu? Ya kan? Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Kenapa sih Tuhan Yesus mau ngomong jangan kamu khawatir? Sekarang pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir? Ya kan? Kita semua pasti khawatir. Anak kecil, anak kita yang biasa pulang jam 12, jam 1, jam 5 sore belum pulang udah khawatir. Iya no? Itu hal kecil aja. Nah, dalam banyak hal kita khawatir, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kamu khawatir akan hari esok. Itu kenapa? Supaya ibu beroleh sukacita. Ya supaya ibu beroleh sukacita dan damai sejahtera, ya udah. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu, di dalam filsafat Jawa nih, ya Javanologi filsafat Jawa itu ada istilah wes lah. Itu sering ngomong gitu kan? Yo wes toh Pak, gitu kan? Kalau ngomong enak aja. Yo wes toh Pak. Udah. Kalau diterjemahkan ya udah. Gitu. Yo wes Bu, yo wes. Tapi dalam filsafat bahasa Jawa, kata Yoweswa itu tuh dalam banget Bu artinya. Jadi kalau orang ngomong, ibu ngomong Yowes, itu berarti kalau kata Yowes ya sudah dipendem sejero-jeronya, pendem jero gitu. Ya udah, jangan diungkit, jangan disebut, jangan diingat, jangan diceritakan lagi, jangan diungkit-ungkit, jangan didongengin, ya sudah gitu loh. Ya kan? Jadi ibu bisa memahami kalau mengatakan Yowes ya sudah. Jadi kalau sudah ya itu misalkan ada Yowes tuh Pak, nggak usah dipikirin lagi. Ya udah. Gitu kan? Itu berarti kenapa ibu harus mengatakan Yowes ya sudah. Sudah, tinggalkan semuanya, ya sudah, jangan diingat-ingat lagi. Artinya itulah perspektifnya orang Jawa untuk supaya kita mampu melihat ke depan. Yang sudah mah sudah, jangan diingat-ingat. Semakin mengingat semakin sakit hati ibu. Ya kan? Apalagi yang diingat mantan. Astagfirullah. Yesus. Itu apalagi kalau sekarang kan zaman WA, zaman Facebook, zaman apa ya? Orang ada di antara ibu yang pernah reuni SMP, reuni SMA, reuni universitas. Udah begitu tak ibu ketemu sama mantan dulu. Dengan mantan itu tak ibu yang mutusin, pokoknya pergi aja. Ternyata keadaan mantan hidupnya jauh lebih baik, lebih makmur, lebih hebat daripada suami ibu. Itu mah sampai pulang teh atuh gigit
batal. Menyesali hidup, kenapa gua putusin dulu? Pas tahu gini malah hidup gua putusin doang. Ya udah. Jadi kalau kita belajar mengatakan yo wes, ya sudah. Gitu kan? Udah jangan diingat-ingat lagi ya, diingat-ingat lagi. Gimana yang mau melupakan ya susah. Tapi ya sudah. Nah jadi dengan kata lain, kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu khawatir akan hari esok. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya kan, marilah kepadaku hai orang yang berbeban berat. Gitu kan? Yang apa yang mintalah maka kamu akan diberi, carilah kamu maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan. Oh hebat atau Tuhan Yesus mah. Kalau ibu meyakini benar-benar kata-katanya, maka akan ada rasa aman, sukacita di hatinya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus ngomong gitu? Supaya kita yang sukacita, Bu. Supaya kita yang bahagia hidupnya. Jadi kita ini dipilih sama Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan untuk apa? Untuk sukacita hidup. Ya kan? Nah, saya mengingat dulu Ibu cerita Adam dan Hawa. Masih ingat kan? Cerita Adam dan Hawa. Kan Ibu dulu kalau lagi pacaran berduaan, kita ini seperti Adam dan Hawa ya Bang ya. Memang kenapa? Di taman ini kan kita cuma berdua. Enggak, banyak orang lain. Ayo kita mau kontrak. Ya kan? Ibu-ibu masih ingat nggak seperti Adam dan Hawa? Gitu. Kenapa Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden? Ada yang tahu artinya Eden, Taman Eden? Wah, katekisasi lagi kita. Eden itu artinya kebahagiaan dalam bahasa Mesopotamia. Jadi ibu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden itu tujuannya untuk apa? Untuk supaya Adam Hawa itu hidupnya bahagia. Itu dia. Jadi sejak awal Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan, lalu kemudian disatukan untuk menjadi penolong, saling menolong kan begitu. Supaya apa? Supaya bahagia hidupnya. Jadi kalau ada suami istri hidupnya tidak bahagia, yang jangan salahkan Tuhan. Itu mereka salah memilih taman. Harusnya pergi ke Taman Eden, mereka pergi ke Taman Getsemani. Taman Getsemani di mana Yesus menderita. Gitu. Ibu salah memilih taman. Ya karena itu, apa tujuannya hidup kita? Ya supaya Bapak Ibu bahagia, jangan salah. Gitu kan, bahagia itu bukan sekedar anugerah, tapi juga sesuatu yang harus diperjuangkan. Nah, orang hidup ini kata Tuhan, gitu kan, serahkanlah segala khawatirmu, gitu kan, mintalah. Wow, kita mau punya Tuhan Yesus supaya apa? Supaya Bapak Ibu bahagia di Taman Eden itu. Ya, kita menciptakan kehidupan yang sukacita, kita dipilih, lalu kemudian, nah, ketika kita menjawab, ya Tuhan, gitu kan, maka ketika jawaban iya itu, maka ketika itulah anugerah Tuhan yang boleh menjadi nyata dalam hidupnya ibu. Ya, anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpahi. Tapi kok saya nggak merasa diberkati? Ya ibu aja yang nggak merasa. Ya kan? Ibu nggak merasa. Begitu ibu berpikir dan memikirkannya, pasti ibu akan merasakan. Ya ada banyak hal yang kita tidak sadari akan anugerah dan berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Itu kan tadi kebaktian itu renungan, itu kan saya di pojok situ berdengarin. Ya kita diberi karunia dan talenta oleh Tuhan yang sangat dahsyat kok. Yaitu karena itu ada istilah exploring yourself. Jadi Bapak Ibu lah mengeksplor dirinya sendiri, ya. Kita ini ternyata ada bakat terpendam yang sebenarnya yang kita mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Bapak Ibu nggak pernah ngerti. Tapi ternyata ketika Bapak Ibu mengeksplor, mencoba menggali, oh ternyata hebat bisa barokah Gusti Yesus teh. Gitu ya. Saya punya ada anak pemuda. Anak pemuda itu sekitar tahun 2010, anaknya baik. Gitu si putra. Put, kamu nggak kuliah?
Pak Pendeta, waduh kuliahnya susah Pak, biayanya aku. Bapak tahu sendiri, aku kan gak ada biaya buat sekolah. Terus, ya aku kerja aja dulu. Ya, terus dia kerja di Kelapa Gading di restoran sushi teh. Gitu kan, jadi tiap hari dia bikin sushi. Dia bikin sushi, dia potongin gitu kan. Kerjalah dia 3 tahun. Udah jagoan bikin sushi, udah tahu bagaimana caranya dan apa. Gitu kan. Lalu kemudian dia keluar sambil dia udah punya tabungan, sambil dia menunggu waktu pendaftaran kuliah. Lalu dia beli gerobak. Dia jualan sushi aja dekat rumahnya. Pakai gerobak itu. Gitu kan, dia laku. Banyak orang beli karena dia tinggal di dekat komplek perumahan mewah lah kalau di Bekasi mah. Itu kan, jadi orang pada beli. Begitu kan, ibu bisa bayangin kalau di restoran sushi teh itu kan sebulan teh 10.000 bener. Gitu kan, tergantung isinya juga. Ada yang sebulan segede gitu teh 30.000, eta mah dalamnya juga sakit. Ya kan? Kalau saya mah kalau nggak dibayarin ya nggak ke situ. Tapi kalau makan sendiri bisa dia bilang 30.000. Ya, 40.000. Ya buat orang lain mau makan seharian itu. Ya, bilang apalagi yang pakai telur kaviar teh kan 70.000. Nah, ibu bisa bayangin yang paling murah aja. Yang paling murah itu isinya timun sama apa gitu, sama wortel yang dipotong kayak begitu, terus ada daging ayamnya secuil. Gitu kan. Nah, kalau di restoran itu kan setelannya 10.000, belum 10.000. Gitu. Ini sekarang dia jual itu satu plastik isinya 15.000. Ya 15.000 isinya 8, itu berarti sekitar 1.000-an sekian. Gitu kan, orangnya pada beli, laku pisan. Gitu kan, banyak sekali sampai omsetnya tuh sekitar 10 juta lah sehari. 10 sampai 15 juta. Ya kalau misalkan kita potong separuhnya aja berarti keuntungan dia, gaji dia itu ya 5 jutaan sehari. Gaji karyawan juga nggak nyampe sebegitu. Ibu bisa bayangin, akhirnya dia nggak lupa kuliah, udah nyari duit gitu. Lu udah kaya, aku bilang bikin itu ada, bikin ruko dong. Jangan Pak, nanti kalau saya di ruko harus ada izin BPOM, harus ada izin usaha, harus ada izin macam-macam. Ini bahkan kalau pakai gerobak cuma lagi besi doang, dan harganya juga bisa murah. Nah jadi Bapak Ibu, ada banyak hal yang dia tidak tahu. Ada orang berpikir kalau misalkan, wah kalau gua kuliah, gua sekolah, gua ini pasti saya hidupnya baik-baik. Kita tidak tahu. Ya ada yang namanya Francis Bacon, itu seorang filsuf yang mengatakan kita ignoransia, hidup itu tidak pernah kita tahu. Ya kan hidup. Jadi yang paling utama ya kita jalanin aja. Gitu ya, kita usaha, kita percaya. Ketika Tuhan mengatakan, kamu dipilih loh, iya. Kamu dipanggil oleh Tuhan loh, iya. Jawab aja, iya Tuhan, gitu kan. Selebihnya, ya nggak tahu. Bagaimana Tuhan aja. Tetapi ketika ibu diminta, ibu dipanggil, ibu disuruh, jawabannya ya iya aja. Gitu. Ayo ibu besok jadi penatua, siap Tuhan. Ya kan? Ayo ibu besok menjadi ketua komisi, siap Tuhan. Ya kan? Iya aja, selebihnya kumaha Tuhan Gusti Yesus, saya mah tidak tahu apa-apa. Saya tidak mengerti apa-apa. Jalanin aja dulu. Maka Tuhan akan memperlengkapi ibu. Amin. Saya jadi waktu istri saya ditahbiskan, kan waktu itu anak saya masih kecil-kecil kayak belatung. Ya tuh. Itu kan yang si Uta yang gede itu masih TK, terus yang kecil adiknya kan masih umur 2 tahun apa setahun setengah. Itu kan istri saya ditabiskan. Itu ketika ditabiskan ada seorang pendeta senior, ibu-ibu, nah
namanya Pendeta Suatami. Dia manggil saya, ya Bu, gimana? Itu kamu di rumah ada pembantu kan? Ada Bu, ada 2. Weh, ya syukurlah, kan ada 2 anak, ya ada 2 orang yang ngasuh atau Bu kalau ngomong kemana saya pusing. Ya pusing. Tapi pertanyaannya aneh. Itu pembantu kalau disuruh masak nasi enggak? Ya masak nasi atau Bu. Itu kalau pembantu kalau disuruh nyuci enggak? Ya nyuci. Jadi dia melakukan apa yang kamu suruh ya? Iya. Semua yang saya suruh pasti dia lakukan. Ya baguslah. Terus yang beli pancinya kalau suruh masak siapa yang beli pancinya? Ya sama ya dong. Masa iya? Ya nggak mungkin kan masa iya pembantu sendiri suruh beli panci, beli gas, beli apa ya bener aja. Masak buat kita. Enggak lah. Oh yang beli gasnya saya. Gitu kan kalau dia disuruh beli gas untuk ke warung beli gas ya mungkin. Tapi duitnya kan duit saya. Apanya pancinya dari saya, kompornya ya saya yang menyediakan. Gitu kan. Ya kalau dia cuci ya mesin cucinya juga gue yang beli, sabunnya gue yang beli, apa yang beli. Cuma mataharinya nggak bisa saya beli, orang dia kan yang murah. Oke, kalau begitu narik, lalu dia bilang begini, itu kan pembantu kami. Itu dia Bu, kita juga sama hamba Tuhan. Kita ini hanya disuruh untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Selebihnya Tuhan yang menyediakan. Hebat enggak? Coba Ibu renung-renung. Iya kan? Kalau kita punya pembantu kan cuma disuruh doang. Gitu. Bang, saya juga cuma disuruh doang. Lalu siapa yang menyediakan? Karena Gusti Yesus menyediakan semuanya. Saya mah nggak pakai mikir cuma Gusti Yesus baik sama umur. Gitu kan? Artinya kalau Tuhan memang suruh, yang punya siapa yang atur. Gitu kan? Kalau Tuhan suruh gini, ya ayo atuh jalan. Ya saya cuma tahu mengerjakan, selebihnya apa? Tuhan yang memperlengkapi Ibu. Tuhan yang menyediakan. Ibu pernah dengar istilah Yahweh Jireh? Yahweh Jireh itu ketika Abraham itu disuruh mempersembahkan Ishak. Abraham, pergi kamu persembahkan anakmu yang satu itu. Ulu kumaha atuh Gusti itu anak hiji-hiji nah. Itu kan. Dan janji Tuhan juga ini aku akan membuat keturunanku jadi banyak, tapi ini cuma anak satu disuruh persembahkan kumaha atuh. Ya udah bukan nama bawa ya dia penurut nih. Begitu dia mau mempersembahkan anaknya, lalu kemudian dibilang jangan Abraham, jangan atuh. Tuh ada kambing di situ. Nah, ketika kambing di situ, lalu wah ternyata Tuhan menyediakan. Itu istilahnya Yahweh Jireh. Jadi apapun Bapak dan apapun Ibu, kalau disuruh sama Tuhan, jawabannya mah iya aja. Jadi kalau Bapak Ibu menolak, itu berarti Bapak Ibu menolak berkat Tuhan. Tapi kalau doa sama Tuhan Yesus berkati atau help Tuhan. Berkati saya, limpahi saya dengan berkat Tuhan. Ya kan kalau mau minta diberkati. Tapi ketika Tuhan mau memberkati Ibu, disuruh aja Ibu nggak mau. Karena kumaha Ibu dan diberkati atuh. Ini makanya sharing aja. Ya kan? Ya sama Bu. Aduh, saya punya ada sebuah tafsiran dari Baker ya. Itu sangat bagus sekali. Tafsirannya itu begini. Ibu jangan pernah berdoa, berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi Ibu tidak bekerja. Ya kan? Jadi kalau orang yang mau merasakan, ya Tuhan berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya kita harus berjuang atau harus berusaha pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengaruniakan talenta sama Ibu. Tuhan sudah mengaruniakan banyak kemampuan sama Ibu. Cuma kita tidak memakainya. Karena itu bagi orang Kristen males teh dosa. Gitu. Terus ada lagi satu. Ibu pernah baca buku Tuhan dari Poci dan Panci? Ya kan? Tuhan dari Poci dan Panci. Ini kisah tentang seorang ibu yang sederhana. Ibu ini senang sekali untuk melayani. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain.
punten buta huruf. Ibu tahu buta huruf, butanya sebesar apa? Buta huruf. Jadi nggak bisa baca, nggak bisa baca, nggak ngerti. Tapi dia kesukaan dia melayani ada. Akhirnya dia melayani apa? Yang dia bisa lakukan adalah dia menyediakan minuman. Ya, menyediakan minuman sama makanan kecil. Yang disediakan itu untuk mereka yang rapat, untuk mereka yang paduan suara, ya latihan kor atau kebaktian, kategorian atau apa. Maka ibu ini rajin sekali bikin lontong, bikin apa, bikin kue, bikin apa. Ya bisanya itu. Saya kalau nggak bisa apa-apa ya bisanya cuma itu. Itu kan. Lalu kemudian ketika si ibu ini pun juga karena popularitas dia kan jadi senang, orang semua dilayani sama dia. Lalu kemudian ketika pemilihan penatua majelis, orang semua mencalonkan dia, gitu kan? Lalu kemudian ibu dicalon, pendetanya datang ke rumah, ibu diminta dicalonkan nih oleh wilayah jadi penatua. Si ibu ini lalu dia bilang gini, bagaimana saya jadi penatua, Pak? Mau baca Mazmur, baca, oh ini dia bisa. Ya kan saya kudu baca doa, baca Mazmur, baca apa, saya kan tidak bisa. Ya ibu jangan khawatir, ibu iya aja dulu, nanti selebihnya Tuhan yang memperlengkapi. Ibu mau apa enggak? Ibu harus jawab. Ya kalau dibilang nggak mau bagaimana? Kadang-kadang Tuhan suka maksa. Jangan senyum. Tuhan itu suka maksa loh. Ya kan, Tuhan itu suka maksa. Buktinya apa? Yunus. Ya kan, ketika Yunus disuruh oleh Tuhan pergi ke Ninive, kata Yunus, mau. Saya nggak mau, saya mau pergi ke Tarsus saja. Itu loh dia mau. Untung belum ada menteri susi puji astuti. Tenggelam kan? Ada si Yunus ditenggelamkan. Itu kan dipaksa sama Tuhan, lo karena pergi ke sana buat tenggelamin aja. Ayo balik. Begitu dia keluar dari ikan, ya udahlah. Nah udah, akhirnya dia pergi juga ke Ninive kan? Ya, jadi paksa sama Tuhan. Itu ingat nggak? Saulus, ya kan? Saulus, ya Rasul Paulus. Saulus itu kan dulunya kok, pembunuh dahsyat atau ya pembasmi dia mah. Itu kan terminator buat orang-orang Kristen, ditangkapin, dibunuh sama dia. Itu termasuk Stefanus juga dibunuh sama dia. Itu tapi ketika dalam perjalanan dia ke Damsyik apa? Dia melihat cahaya, kata Tuhan, Saulus, kenapa dong? Itu kan, kenapa kamu menganiaya saya ini? Udah, ketika itu dia dipaksa oleh Tuhan. Ya kan, imannya diubahkan oleh Tuhan. Nah, kadang Tuhan juga maksa sih. Itu kan. Nah, lalu kemudian si ibu ini dia mengatakan, gimana Pak? Saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, ibu jawab aja ya. Kalau iya ya udah saya mau. Itu kan, etama hebat. Itu si ibu ini ketika dia jadi penatua, memang nggak langsung disuruh baca Mazmur, enggak, orang nggak bisa baca. Ya nggak langsung lalu disuruh bikin liturgi, enggak, orang dia nggak bisa baca. Tapi ketika dia jadi penatua ada banyak orang yang memperhatikan dia. Dia diajarin baca. Ada banyak orang tua atau macam ini diajarin baca. Itu kan banyak orang yang kemudian memperhatikan dia jadi bisa baca. Akhirnya setelah dia setahun jadi penatua, jadi pintar bacaan. Ibu kan mengatakan, itu mah karena diajarin baca. Itu mah berkat Tuhan ketika dia jadi penatua. Gitu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ditanya oleh Tuhan, kita dipilih, ibu mau apa enggak? Jangan banyak cerita dulu, aja. Gitu kan, ibu dipanggil sama Tuhan untuk melayani. Aja. Gitu, ibu, dengan segala saya sama Tuhan nggak pernah dalam keterbatasan ini dan saya nggak tahu apa-apa. Aja dulu, Tuhan, saya berserah. Sebagaimana saya ada, saya berserah ke dalam tangan Tuhan. Kan lagunya juga hebat, bikin jemaat ini benar. Berserah kepada Yesus, tubuh dan jiwa. Ini lagu bukan hoax. Nah jadi ketika ibu memang berserah sama Tuhan, udah Bu. Dan dalam keberserahan itu, ada cerita berserah itu indah.
ya dalam keberserahan ibu, maka ibu akan menemukan anugerah Tuhan yang begitu dahsyat. Ya kan? Apa kata Rasul Paulus? Dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Gitu kan, saya juga nggak tahu pokok nama, ya nggak tahu, jalanin aja hidup terus aja seperti apa. Gitu kan, seperti apa, bagaimana ya jadinya ya ikut Yesus saja. Baik Ibu, melalui sesi ini nanti kita ada renungannya itu Ibu sungguh-sungguh bisa menjawab iya untuk pilihan Ibu. Dan juga saya berharap Ibu bisa menjawab iya untuk panggilan Ibu untuk melayani Tuhan. Dengan apa aja yang Ibu bisa, dengan karunia dan dengan talenta yang ada pada Ibu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ibu? Silakan. Ada pertanyaan? Atau nanti pertanyaannya setelah makan? Ya. Wanita pilihan Tuhan. Nah, kalau dari tadi bapak-bapak tuh yang baik-baik atau yang bagus-bagus, yang istimewa-istimewa, berarti di luar itu nggak dipilih ya Pak ya sama Tuhan. Menurut Bapak bagaimana ini? Baik. Terima kasih. Ya. Jadi yang Ibu tadi, saya sudah dari awal sudah bercerita tentang Tuhan dari Poci dan Anji. Yang ada orang yang dipilih ketika dia maaf buta huruf, baca juga nggak bisa, apa juga nggak bisa, gitu kan. Bahkan ada orang yang memang menurut kita tidak baik. Saya pernah dulu ada majelis di tempat saya. Majelis ini supir angkot. Kalau supir angkot biasa, supir angkot nih karena naon biarin aja. Tapi ini mas supir angkotnya drunken master. Jadi supir angkotnya suka mabok. Gitu kan, suka mabok, maaf, suka judi lagi di tempat pangkalan angkot nanti kan. Tapi karena dia suka dipilih sama teman-temannya, gitu kan, dipilih di wilayahnya, diajukan jadi majelis, masa iya kita tolak? Kan nggak mungkin. Nah, saya cuma berdoa, aduh Gusti Yesus, dia tolong ya. Help lah. Benar, kalau saya dipilih, kalau dia terpilih, waduh, majelis kamu no, bukan begitu. Nanti citranya Tuhan ini dalam pelayanan gereja itu menjadi sebuah pertaruhan yang sangat berat. Saya doain, ya kan, pemilihan putaran pertama, masuk lagi kan, Gusti Yesus, gitu kan. Lalu di putaran kedua dari seluruh jemaat masuk kepilih, aduh ya udahlah. Kalau ini memang rencana Tuhan, saya berserah. Tapi saya ajak ngomong juga kan, Bapak tugas majelis, citra majelis, kita harus jaga sebagai siapa kita sebagai pelayan. Wah, banyak cerita di dalam pembinaan majelis. Ya itu kan. Ya udah, diteguhkan lah pada hari peneguhan. Diteguhkan mau majelis pun digaya benar pejas tahun segala rupa kan. Hebat lah. Gitu kan. Dan pelayanan tiap Jumat biasa pelayanan gitu, karena ini orangnya spesial nih. Setelah 2 bulan ditahbiskan jadi majelis, saya kunjungin ke rumahnya. Saya datangin ke rumahnya, ngobrol, mana Pak Bu, Pak Pendeta. Istrinya bilang, puji Tuhan Pak. Kenapa? Sekarang Bapak kalau udah narik terus pulang ke rumah, dia udah nggak minum lagi. Maksudnya minuman keras. Dia udah nggak main kartu lagi Pak, puji Tuhan. Dalam hati, alhamdulillah. Gitu kan, ternyata dia ada pertobatan. Itu dia. Yang saya anggap jelek, ya buat Tuhan, kalau Tuhan pakai jadi bagus. Udah begitu, gitu kan, 3 bulan dia jadi majelis. Dia punya ide begini, Pak Pendeta,
Gereja kita kan nggak jauh nih dari Pangkalan Angkot. Memang dari gereja ya, Pangkalan Angkot itu cuma 200 meter. Gitu. Kita hari Jumat bikin aja kebaktian untuk orang-orang di angkot. Boleh nggak kalau untuk supir-supir angkot itu? Oh boleh sekali, idenya bagus banget. Situ yang ngajakin, nanti gua gereja gua siapin. Benar Bu, setiap Jumat dia ajak teman-temannya. Jadi teman-temannya yang sholat, yang Kristen semua diajak ke gereja. Ibu-ibu masak. Itu masaknya sayur kol ya nanti kita. Tapi jangan sebut daging apa. Ya. Wah, masak sayur kol. Ada sak-sak masak sak-sak gitu kan. Jadi mereka setelah kebaktian ada persembahannya beliin makanan. Kalau kurang tambahin dari uang gereja gitu loh. Ya kan? Jadi banyak bahkan maaf yang muslim juga. Kenapa? Karena di gereja dia di gereja dia nggak ada makanan, di gereja kita kan ada makanan full lagi. Gitu kan, dan kebetulan di kita ada orang yang kerja di Coca-Cola. Levelannya manajer. Jadi tahu begitu dia kirim Coca-Cola satu ini kan bukan satu tong yang tongnya biasa dimasukin ke McDonald atau apa kan di tong. Gitu kan, wah jadi supir kita makin senang. Gitu sampai sekarang masih ada. Itu kebaktian meskipun kan yang penarik angkot juga jumlahnya makin kecil kan. Meskipun jumlahnya makin kecil tapi tetap pelayanan itu masih ada. Nah itu tadi yang kita anggap nggak bagus. Siapa sih? Jadi taunya yang seperti itu yang Tuhan pakai. Tuhan mau memakai dia dengan caranya yang ajaib, gitu. Jadi janganlah kita menjudgment. Ya Bu. Gitu. Ya apa adanya aja. Kalau ibu diminta, dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, inilah adanya kamu. Ya, ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada pengacara. Terima kasih Pak. Mungkin sedikit saya ingin bagaimana kalau saya orang kesehatan mungkin sudah pensiunan 13 tahun yang lalu, dalam pergumulan saya di sekitar saya itu saya pernah diundang atau dipanggil sama tetangga saya itu karena ada sesuatu cucunya panas gitu. Setelah saya bersama sama suami saya ke gereja, bapak tadi kakek tadi tanya, Pak Ibu mau kemana? Mau ke gereja. Oh, bapak Ibu itu orang Kristen. Jadi setelah itu kelihatannya kok dia agak menjauh dari orang Kristen. Kenapa mesti menolong saya? Artinya mungkin dalam pengamatan saya itu agak ditolak gitu Pak. Jadi bagaimana sikap saya? Ya, artinya begini Bu. Kita menjalankan fungsi pelayanan sebagaimana seharusnya. Apa yang kita harus layani? Apa yang harus kita lakukan? Ya kita lakukan. Selebihnya orang lain memberikan respon seperti apa itu bukan urusan kita. Ya kan? Nggak apa-apa. Nah jadi ibu saya juga kan begitu. Ibu saya kan bidanmu. Dia kalau melayani orang ya udah. Kadang-kadang maaf, bukannya dia yang bayar, kita yang ngasih obat kok gratis. Pelayanannya gratis atau apa? Orang semua tahu ini mah bedanya Kristen. Udah tahu. Itu semua orang juga. Tapi kalau kita melayani dengan sukacita, dengan tulus, dengan senang hati, ya orang yang ngejauh mah yang ngejauh biarin aja. Tapi orang yang hadir dalam kedekatan kita, kebersamaan kita ya baik-baik aja. Itu kebetulan Bu, saya juga ketua pembina rumah sakit Immanuel. Gitu kan, kadang-kadang saya ngelihat ada banyak orang gitu ya. Sekarang ini pakai tutupan, pakai cadar semua banyak banget. Ini kampanye orang semua. Dia berobat, gitu kan berobat. Lalu saya deketin, gimana? Pak, sakit apa?
Pak di sini. Oh iya, jauh rumahnya. Iya, saya udah di Cijerah selama ini. Oh, berobatnya ke sini, iya. Saya kemarin berobat ke Aisyah tapi nggak dilayani. Loh itu kan, pelayanannya nggak bagus, lebih baik saya ke sini aja. Di dalam hati kafir. Ya kan? Orang yang dibutuhkan bukan soal Kristen atau tidaknya, Bu. Orang pada waktunya dia akan membutuhkan pelayanannya. Gitu kan, orang pelayanannya, orang sukacita dilayani apa enggak? Gitu. Ya di kita kan ruangan perawatan selalu ada salib. Semua pelayanan rumah sakit di Immanuel ada salib. Gitu. Ya, pernah ada saudara kita itu, lalu kemudian dia sakit, dia dirawat di sininya ada salib, goodbye. Kalau di Jogja apa dipotongin gitu ya salibnya. Kalau di sini ya dia biarin aja. Gitu. Dia tidak merasa kalau dia tidak terganggu dan apa ya silakan cari rumah sakit yang lain, jangan di sini. Dan apa yang dia katakan, dia membutuhkan pelayanan. Dia ingin sehat, dia ingin sakit, bukan soal agamanya. Gitu. Ini proses pendewasaan, sebenarnya proses pendewasaan untuk masyarakat dan bangsa kita. Orang kita melayani aja nggak pakai beda-bedain. Gitu. Dan pelayanan itu tidak boleh dibeda-bedakan. Orang sumpah dokter aja juga begitu. Itu kan masa ya kita beda-bedain. Kalau masyarakat yang membedakan terserah mereka. Tapi apa yang menjadi tugas kita? Layani dengan sukacita. Oke. Baik. Ini Ustaz masih siap untuk ditanya.